Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Devi Agustina, biasa dipanggil Devi, dengan nomor NIM 250607500011. Pertama-tama, dengan yang terhormat Bapak Dedi Gunawan, SPD MM MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Hai semuanya, di video Bahasa Indonesia kali ini saya akan membawakan tema bahasa dalam media sosial seperti bahasa gaul, bahasa alay yang sedang viral di masa kini, dan ujaran kebencian sesama pengguna media sosial. Saya akan membahas seputar berbahasa di dalam media sosial sesuai kaidah bahasa Indonesia dan solusi atau edukasi agar lebih sopan dalam berbahasa. Ikutin terus ya videonya. Setiap hari, jutaan orang Indonesia menggunakan media sosial, mulai dari mengunggah aktivitas mereka, bahkan sampai ada yang curhat di media sosial. Cara penggunaan bahasa, terutama oleh Gen Z dan Gen Alpha, sangat menarik untuk diperhatikan. Bahasa yang mereka gunakan cenderung santai, penuh singkatan, dan sering bercampur antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Contohnya, pada Gen Z, kita sering mendengar kata-kata seperti FOMO, healing, HTS, gasken, BTW, dan lain sebagainya. Sementara pada Gen Alpha muncul istilah baru seperti Sigma, Riz, Poki, atau Ohio. Dalam kaidah bahasa Indonesia yang baku, istilah seperti ini sebenarnya tidak ada. Namun, generasi saat ini lebih mengikuti tren, budaya populer, dan kebiasaan pengguna internet yang ingin cepat dan simpel dalam berkomunikasi. Bahasa di media sosial akhirnya menjadi campuran antara bahasa formal, bahasa gaul, dan bahasa asing. Adapun dampak positifnya, bahasa di media sosial membuat komunikasi terasa lebih seru dan kreatif. Kita bisa mengekspresikan diri lewat meme, caption lucu, dan emoji yang menggambarkan perasaan kita. Selain itu, penggunaan bahasa yang santai juga membuat interaksi terasa lebih akrab dan menyenangkan. Dan dampak negatifnya, bahasa yang terlalu bebas dapat menimbulkan kesalahpahaman. Banyak orang lupa menempatkan bahasa, kapan harus santai dan kapan harus sopan. Tidak jarang muncul kata-kata kasar, ujaran kebencian, cyberbullying, atau informasi yang disebarkan tanpa berpikir terlebih dahulu. Hal ini bisa menimbulkan konflik dan dampak buruk bagi pengguna media sosial. Lalu gimana sih cara bijak menggunakan bahasa di dalam media sosial? Pertama, gunakan bahasa sesuai tempatnya. Kalau berbicara dengan teman, boleh santai tetapi tetap beretika. Lalu, kalau berkomentar di media sosial, harus menggunakan kata-kata yang lebih sopan dan tidak menyinggung orang lain. Yang kedua, cek fakta terlebih dahulu sebelum membagikan sesuatu. Jangan menginformasikan sesuatu yang tidak jelas adanya. Dan ingat, kata-kata yang dibagikan di internet cepat menyebar dan jika tidak sesuai dengan fakta akan berdampak. Yang ketiga, hindari menyinggung orang lain. Ada pepatah yang mengatakan berpikir dulu sebelum berbicara. Sebelum mengetik komentar, coba tanyakan pada diri sendiri dulu, apakah kata-kataku bisa disalahpahami dan apakah pantas dibaca orang lain. Bahasa yang digunakan di media sosial mencerminkan sikap dan kepribadian kita.
Mari kita gunakan media sosial bukan hanya tempat hiburan, tetapi tempat yang positif, sopan, dan mendidik. Gunakan bahasa yang baik, santun, dan kreatif agar media sosial menjadi ruang yang menyenangkan untuk semua orang.